Bab 1383. Baik, aku mengerti, ucap Ron cepat-cepat. Mulai sekarang, kamu sebagai wakil kepala akademi sementara. Silakan keluar, ujar Daniel dengan nada datar. Mendengar ini, Ron pun merasa lega dan langsung berbalik untuk pergi. Namun saat dia hendak melangkah keluar, tiba-tiba terdengar suara Adril dengan nada ringan, "Pak Ron, kamu tadi bilang ada yang melaporkanku. Boleh tahu siapa pelapornya?" Daniel melirik Ron dan berkata, "Cepat katakan." Ron menarik napas panjang sebelum menjawab, "Itu adalah Aska yang sudah kamu bunuh. Mungkin karena dia ada dendam padamu, jadi dia asal melaporkan." Adril tak berekspresi, tetapi dalam hati sudah tahu siapa Dalang sebenarnya melalui kemampuannya membaca pikiran. Ternyata itu semua ulah Wafa. Aska hanya dijadikan kambing hitam karena sudah mati, jadi tidak bisa membela diri. Ron segera memberi hormat pada Daniel, lalu keluar dari ruangan, meninggalkan Adril. Sekarang, hanya ada Daniel, Agus dan Adril bertiga saja di dalam. Daniel menatap Adril dengan ekspresi rumit. Anak ini adalah keturunan dari seorang sahabat lama, tetapi kini malah dipersulit di depan matanya sendiri. Dengan desahan pelan, dia berkata, "Tahukah kamu siapa kami sebenarnya?" Adril menatapnya dengan sedikit jengkel. Dari kemampuan membaca pikiran, dia sudah mengetahui rencana dua orang ini. Setelah mengungkapkan identitas mereka, Agus akan mencoba menurunkan kekuatannya kepada Adril, meskipun cara itu berisiko besar. Masalahnya, Adril tidak terlalu membutuhkan kekuatan tersebut. Lagi pula, kemampuan Agus akan menurun drastis jika benar-benar melakukannya, dan Adril pun belum cukup kuat untuk menyelamatkannya kembali setelah itu. Memutuskan untuk mengulur waktu, Adril memasang ekspresi bingung dan berkata, "Bukankah kalian kepala akademi? Atau mungkin hanya penyamar?" Ekspresi Agus langsung muram mendengarnya. Tampaknya Dennis tidak pernah memberi tahu Adril tentang hal ini. Daniel tiba-tiba batuk kecil dan bertanya, "Misalnya, kalau kamu dalam bahaya dan seseorang yang pernah kamu tolong nggak mau menolongmu, apa yang akan kamu pikirkan?" Adril berpikir sejenak sebelum menjawab, "Orang itu nggak bisa diandalkan, sia-sia menolongnya. Lebih baik menjauhkan diri darinya." Daniel dan Agus saling memandang, menyiratkan senyum getir. Saat itu, Agus menarik napas panjang dan berkata, "Akademi telah salah menuduhmu dan gurumu. Akademi akan memberimu kompensasi. Katakan, apa yang kamu inginkan." Dia ingin menebus kesalahannya pada Adril dan pada saat yang sama berharap bisa mengungkap identitasnya agar bisa memberikan seluruh kemampuannya pada Adril. Adril berpikir sejenak, lalu berkata, "Apakah benar aku boleh meminta apapun?" "Tentu saja. Aku ini kepala akademi, semua urusan di dalam akademi aku yang tentukan. Silakan ajukan syaratmu," balas Daniel. Dia tersenyum dan menatap Adril dengan penuh semangat. Keduanya merasa memiliki utang budi yang besar pada Adril dan siap jika Adril meminta sesuatu yang besar. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Adril berkata, "Bisakah kalian menghabisi Ron?" Keheningan sejenak memenuhi ruangan. "Ah, kamu memang pandai bercanda. Seriuslah, kita sedang bicara hal penting," balas Daniel dengan tawaan kecil. "Aku nggak bercanda," jawab Adril dengan serius. "Aku benar-benar ingin dia mati. Orang itu, pembawa sial." Daniel kembali terdiam. "Nanti dulu." Daniel menarik Agus ke samping dan dengan wajah muram berkata, "Anak Dito ini benar-benar pendendam, ya. Maklum saja. Dia sudah menempuh perjalanan penuh darah dan air mata, jadi wajar kalau setiap dendamnya dia balas," balas Agus sambil menghela napas. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" ujar Daniel. "Memang rumit," gumam Agus. Kemudian, dia berpikir sejenak lalu berkata, "Kalau harus membunuhnya, sebaiknya dilakukan diam-diam. Kamu bisa bantu aku?" Daniel melotot tak percaya. "Kamu gila atau apa?